selamat datang buat para planter dimanapun berada. Masih banyak yang sudah nonton video sahabat planter. Yang belum subscribe ya. Siapa tahu ilmu ini bermanfaat. Di sini saya hanya berbagi ya, mengedukasi buat sahabat planter. Siapa tahu ilmu ini bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan dilanjutkan, kalau nggak bermanfaat ya silakan di skip. Oke, hari ini kita akan nge-review ya tanaman di belakang saya ini. Ini kondisinya dia terdapat bintik-bintik warna oranye ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum ya tanaman ini ya. Jadi seperti teman-teman tahu gitu. Jadi di belakang saya ini adalah tanaman yang kategori dia nggak normal ya, tidak normal ya. Karena apa? Karena ini kalau dia kategori defisiensi kalium, dia terlalu banyak ininya, terserang defisiensinya. Jadi berdasarkan dari informasi yang saya dapat dari buku yang saya baca, bahwa tanaman seperti ini termasuk dalam kategori dia kena genetik ya. Jadi bukan dari gejala defisiensi kalium ya. Jadi kalau defisiensi kalium, dia posisinya dia hanya menyerang pada pelepah tua saja. Kecuali kalau dia kategori defisiensi yang kategori unsur haranya unsur hara mikro. Kalau unsur hara mikro dia hanya menyerang posisi daun muda. Kalau defisiensi makro seperti N, PK, MK, dia menyerang pada tanaman pelepah tua ya, pelepah tua ya. Jadi kalau defisiensi makro. Kalau defisiensi mikro dia seperti defisiensi Fe dan yang lainnya, yang terserang dia ada pelepah yang muda ya. Kalau ini seperti kita lihat ini adalah hampir dari pelepah bawah sampai pelepah ke-17 dia terserang semua ya. Jadi ini nggak masuk dalam kategori defisiensi ini. Ini kategori tanaman yang abnormal ataupun kelainan genetik ya. Nanti kita lihat kondisi buahnya seperti apa itu. Jadi kalau teman-teman ada tanaman seperti ini nih, kalau teman-teman pupuk pakai KCL yang ada kandungan K-nya, ini bisa sembuh atau tidak gitu. Kemungkinan besar bisa, cuma butuh waktu yang lama itu. Cuma kalau dia posisinya udah kelainan genetik, bawaan dari genetiknya itu nggak bisa disembuhkan. Itu udah pasti. Nah, salah satunya cara adalah kita harus disisip, bongkar, ganti tanaman yang baru ya. Kalau posisi tanaman yang abnormal. Cuma kalau masih tanaman defisiensi itu masih bisa kita perbaikin kondisi tanamannya. Cuma kalau udah menyangkut dengan genetik, dengan yang tanaman abnormal segala macam, itu udah kelainan genetik udah nggak bisa kita sembuhkan. Itu udah pasti udah bawaan dari tanamannya ya. Jadi nggak bisa dirubah ya. Jadi kalau ada seperti ini tanaman ini termasuk dalam kategori tanaman dia nama tanamannya dia ada yellow orange spotting ya. Jadi ini tanaman seperti defisiensi kalium. Ternyata bukan itu. Ini masuk dalam kategori yellow orange spotting ya. Ini termasuk dalam kelainan genetik ya. Jadi kita lihat buahnya dulu. Emang ada beberapa di lapangan yang kondisi seperti ini. Dia buahnya normal juga ada. Cuma kalau dipupuk pakai kalium sembuh itu butuh waktunya lama, nggak bisa langsung sembuh itu. Nah, kalau ini emang beberapa buahnya ada yang normal ada yang enggak. Tapi kalau sekali kita lihat dulu di pohonnya, buahnya normal apa enggak. Nah, seperti lagi nih ya. Jadi ini buahnya ini banyak sekali ini yang posisinya enggak normal ya. Ini bekas ini tuh. Tapi enggak ada yang jadi berulang besar ya. Semuanya gagal semua. Nah, ini kalau kita lihat ini udah busuk, ini udah gagal. Jadi nggak ada yang jadi berulannya. Ini udah busuk nih. Ini bukan kategori tanaman pokok gajah ya atau tanaman jajan ya, bukan ya. Ini tadi itu kelainan genetik dari yellow orange spotting ya. Nah ini ada bekas buahnya ini. Jadi dulu bekas dipanen ini nggak ada yang jadi nih. Semua busuk semua ini. Jadi memang ada di lapangan yang posisinya seperti ini, hanya sampai umur berbuah 2 bulan 3 bulan dia nggak sampai matang itu udah gugur ya, seperti pohon steril ya atau pohon gajah yang posisinya dia emang nggak bisa terbentuk buah secara sempurna itu. Nah, jadi kalau seperti ini emang kelainan genetik ini, nah makanya perlu dibongkar sisip. Kalau kondisi tanamannya dia kurang dari umur 7 tahun ya,
tahun ke bawah boleh dibongkar, kasih sip yang baru. Nah, memang ada beberapa di lapangan yang kondisi seperti ini dia ada buahnya, ada, cuma nggak normal ininya apa, yang harusnya dia bisa jenjang per pohonnya bisa sampai 6 segala macam gitu. Ini hanya beberapa jenjang aja, karena apa, sudah nggak normal pertumbuhannya, nggak normal seperti tanaman-tanaman lainnya. Nah, makanya kalau masih ada seperti ini silakan aja dibongkar. Ini kalau yang skala petani ini bongkar aja, kalau skala perusahaan ini ya udah dibiarkan aja tanpa dilakukan perawatan ya, dan nggak ditutup. Kalau buat petani udah bongkar, ganti sisip, karena rugi satu pohon aja. Kalau buat petani itu sangat penting sekali, rugi kalau satu pohon itu nggak dibongkar. Satu pohon udah berapa kilo yang dikeluarkan setahun kalau itu nggak diganti ya. Oke, itu aja untuk review hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya buat teman-teman semuanya, semoga menginspirasi dan bisa menjadi rujukan buat teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.